Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Suryani, Eskapner MKes. Saya merupakan dosen dari Akper Mapodang Makassar. Saya telah bergabung di Akper Mapodang Makassar sejak tahun 2011. Bidang ilmu keperawatan yang saya tekuni di Akper Mapodang Makassar adalah mata kuliah keperawatan medikal bedah 1. Latar belakang saya sebelum menjadi dosen, saya adalah seorang perawat di sebuah klinik swasta di Makassar. Saya lulusan D3 Keperawatan, kemudian melanjutkan pendidikan S1 Keperawatan, profesi nurse, dan magister kesehatan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran saya pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 1. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3, yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, maka mahasiswa diharapkan mampu untuk pertama, menjelaskan definisi keperawatan medikal bedah. Yang kedua, menjelaskan peran dan fungsi perawat dalam keperawatan medikal bedah. Yang ketiga, menjelaskan lingkup keperawatan medikal bedah. Yang keempat, menjelaskan komponen keperawatan medikal bedah. Kemudian yang kelima, menjelaskan tren dan isu keperawatan medikal bedah. Kemudian yang keenam, menjelaskan pengkajian dan anamnesa penyakit infeksi penyakit pada gangguan sistem oksigenasi. Menjelaskan pemeriksaan fisik, menjelaskan rencana keperawatan, kemudian menjelaskan evaluasi, dan terakhir adalah melakukan demonstrasi atau praktikum kepada mahasiswa tentang sistem oksigenasi. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan metode Delivery Interactive Assessment. Saya akan mengawali dengan memberikan semangat kepada mahasiswa sambil mengukur pemahaman awal mahasiswa tentang materi yang akan saya sampaikan. Selain itu, sesi tanya-jawab merupakan hal yang sering saya lakukan di akhir proses pengajaran untuk mengukur apakah mahasiswa memahami apa yang telah saya jelaskan dan memberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya untuk sesi praktika setelah melakukan demonstrasi di depan mahasiswa. Saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan praktika secara mandiri maupun kelompok. Teknik ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri kepada mahasiswa untuk tampil dan berbicara di depan orang lain, serta meningkatkan pemahaman terkait dengan materi yang dibawakan. Setiap sesi akan diakhiri dengan evaluasi. Selain menggunakan metode tanya-jawab secara langsung, saya menggunakan metode dengan memberikan kuis kepada mahasiswa. Penilaian akhir ini menggunakan pembobotan di mana tugas bobotnya sebesar 35%, nilai UTS-nya sebesar 25%, nilai UAS sebanyak 30%, dan kehadiran 10%. Hasil rekapan penilaian akan saya share ke mahasiswa setelah melakukan ujian final di akhir semester. Mahasiswa nantinya akan dapat menilai hasil rekapan dari setiap item-item penilaian yang saya berikan. Untuk mata kuliah keperawatan medikal bedah 1, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan klarifikasi jika ada nilai yang mereka rasa tidak sesuai. Misalnya pada nilai tugas kosong, sedangkan mereka merasa tugasnya lengkap. Mahasiswa bisa bersikap kritis dengan memberikan bukti untuk perbaikan nilai sebelum nilainya saya setorkan ke bagian akademik. Untuk mahasiswa yang memiliki nilai yang bermasalah, akan diberikan remedial jika kehadiran lebih dari 50%. Berikut ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya dalam melakukan proses pembelajaran keperawatan medikal bedah 1. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Kita baru ketemu ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Ibu Andi Suryani. Ya, untuk semester ini kita akan ketemu dengan mata kuliah keperawatan medikal bedah. Ya, jadi ini pertemuan pertama saya untuk mengajarkan mata kuliah keperawatan medikal bedah. Jadi mungkin pada saat ini saya perlu memperkenalkan diri dan mengenal kalian lebih jauh dulu. Ya, baik.
Untuk kelas ini dantonnya siapa ya? Ya, atas nama siapa? Muhammad Robli. Untuk hari ini danton bagaimana personil? Apakah hadir lengkap atau ada yang tidak hadir? Kurang tidak. Oke, siapa itu? Adrian Kirani. Iya. Yang kedua itu Ina Syahmani. Iya. Dan yang ketiga itu Ibu Fitri. Oke, baik. Laporan danton hari ini 3 orang tidak hadir. Sebelum saya masuk materi, mungkin alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu, ya, supaya kita lebih kenal dan lebih enjoy nanti saat proses pembelajaran. Ya, perkenalkan, nama saya Andi Suryani. Semester ini saya diperdayakan untuk membawakan mata kuliah perawatan medikal bedah. Ya, mungkin saya sedikit mereview, ya. Mungkin sudah ada yang pernah mendengar seperti apa itu perawatan medikal bedah. Ada yang sudah pernah mendengar atau sudah bisik-bisik, ya, bahwa seperti ini kalau kita belajar mata kuliah keperawatan medikal bedah. Ada yang pernah tahu? Sebut. Ya, silakan. Diperkenalkan namanya dia, soalnya kita baru kali ini kita ketemu. Baik Bu, perkenalkan saya Ayan Raspati Nugrahini. Di sini sepengetahuan saya Bu, keperawatan medikal bedah yaitu keperawatan pada pasien dewasa yang dimana mengalami gangguan secara biologis. Oke, baik. Terima kasih jawaban yang saya diberikan. Itu sudah mengenai, sudah ada gambaran dan sudah ada di pemikiran bahwa seperti ini keperawatan medikal bedah. Seperti sudah ada di pemikiran kalian bahwa keperawatan medikal bedah itu adalah perawatan pada pasien orang dewasa, ya. Jadi sebelum saya lanjut, mungkin akan saya memperlihatkan materi seperti apa nantinya yang akan kita pelajari untuk di semester 3 ini tentang keperawatan medikal bedah. Baik, sebelum masuk materi keperawatan medikal bedah satu, ya, sedikit saya menjelaskan, ya, seperti apa tujuan pembelajaran tersebut, yaitu mahasiswa memahami dasar-dasar penyakit tubuh, ya. Yang kedua, mampu memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan proses keperawatannya. Kemudian, mahasiswa mampu mengenali meresiko kehidupan pasien dewasa secara menyeluruh, ya. Kemudian, mampu melakukan tindakan keperawatan dasar secara tepat dan aman. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran medikal bedah. Selanjutnya saya masuk pada ruang lingkup. Seperti apa ruang lingkup keperawatan medikal bedah? Kenapa kita wajib memahami hal tersebut? Karena pada keperawatan medikal bedah ini adalah perawatan pada orang dewasa sehingga kita tidak salah sasaran. Ya, jangan sampai pasien yang kita berikan tindakan itu tidak tepat. Ya. Seperti apa ruang lingkupnya? Yaitu konsep dasar keperawatan medikal bedah, peran dan fungsi perawat medikal bedah, kemudian asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan, termasuk manajemen nyeri, ya, kemudian proses keperawatan mulai dari pengkajian, ya, menentukan diagnosa keperawatan, kemudian mengintervensi dan mengimplementasi tindakan yang telah diberikan kepada pasien tersebut. Apa itu keperawatan medikal bedah? Ya, sedikit tadi sudah ada teman kita yang menjelaskan, ya. Jadi sekarang ini saya akan memperlihatkan seperti apa sebenarnya itu keperawatan medikal bedah. Baik, keperawatan medikal bedah adalah cara ilmu keperawatan yang berfokus pada pemberian asuhan keperawatan pada pasien dewasa, ya, tepat sekali ya, jadi keperawatan medikal bedah itu pada pasien orang dewasa, ya, yang mengalami gangguan sistem tubuh baik akut maupun kronis, ya, dengan pendekatan biologis, psikologis, dan spiritual. Jadi pada pasien dewasa bukan cuma kita merawat fisiknya saja, ya, kita juga merawat psikologisnya. Pada pasien dewasa, ya, bukan kita cuma merawat fisiknya saja, tapi kita juga akan merawat psikologisnya. Ya, karena kenapa? Pasien ketika datang di rumah sakit, ya, mereka membutuhkan pertolongan perawat.
siapa yang akan memberikan asuhan keperawatan kalau bukan kita perawat, ya? Baik, langsung saja kita lihat seperti apa peran dan fungsi perawat. Ya, peran dan fungsi perawat dalam keperawatan medikal bedah mencakup berbagai aspek, termasuk memberikan pengasuhan, ya, membuat keputusan klinis, ya, kemudian bertindak sebagai pelindung dan advokat klien, mengelola kasus, ya, kemudian berperan sebagai rehabilitator, memberikan kenyamanan komunikator dan pendidik. Perawat KMB keperawatan medikal bedah juga itu terlibat dalam penelitian, pendidikan dan advokasi pasien. Ya, jadi selain kita merawat pasien, ya, mulai dari pengkajian, ya, menentukan diagnosa keperawatan, melakukan tindakan keperawatan, sampai mengimplementasi bahkan mengevaluasi tindakan yang telah diberikan kepada pasien. Ya, kenapa? Karena di zaman sekarang, ya, keilmuan tentang keperawatan itu semakin berkembang pesat. Ya, jadi mungkin ada tindakan yang dulu, ya, itu kita contoh, ya, mengukur suhu kita cuma menggunakan misalnya termometer air raksa. Ya, sekarang ini kita sudah menggunakan termometer digital, sehingga perkembangan zaman seperti ini atau perkembangan tindakan keperawatan seperti inilah, ya, yang akan menjadi bahan pengetahuan bagi perawat. Ya, jadi selain kita melakukan tindakan, kita juga tidak boleh tertinggal dengan keilmuan yang ada. Ya, ya, satu persatu kita melihat seperti apa peran perawat. Yang pertama adalah memberi asuhan keperawatan. Ya, memberi asuhan keperawatan itu tugas utama sebagai perawat. Ya, jadi jangan sampai yang ada di pikiran kalian apa yang harus kita lakukan nantinya ketika ini kita sudah jadi perawat. Ya, karena basic keilmuannya kita adalah tentang perawat. Ya, seperti apa merawat pasien, memberikan perawatan langsung kepada pasien. Kemudian termasuk pemberian obat, perawatan luka, ya, dan pemantauan kondisi pasien. Jadi yang memantau kondisi pasien itu adalah perawat. Nah, makanya perawat itu 24 jam bersama pasiennya. Ya, 24 jam bersama pasien untuk memantau semua tindakan, memantau obat-obat pasien, ya, jangan sampai saat pemberian obat-obatan, ya, kita harus mengecek sudah benar obatnya, ya, sudah benar pasiennya, sudah benar dosisnya, karena jangan sampai, ya, kadang pasien sama namanya ternyata beda diagnosanya. Ya, akhirnya kita salah dalam pemberian obat-obatan. Ya, karena obat ketika sudah masuk dalam tubuh pasien, ya, itu sedikit susah kita keluarkan. Obat itu yang akan bereaksi atau bekerja di dalam tubuh pasien, sehingga, ya, apa yang akan diberikan itu yang menjadi bereaksi di dalam tubuh pasien. Kemudian peran perawat berikutnya adalah pembuat keputusan klinis. Ya, saat membuat keputusan klinis adalah mengambil keputusan, menentukan diagnosa perawatan. Oh, pasien saya ini terkena masalah keperawatan seperti ini. Oh, pasiennya, Bu, yang pertama dia meringis. Yang kedua, Bu, pasien saya itu selain ekspresi wajah meringis, dia memang betul-betul mengeluh. Ya, mengeluh sakit misalnya pada perut. Dan begitu kita periksa, memang ada misalnya pembesaran perut, ya. Jadi kita palpasi, oh ada pembesaran, ada massa, ya. Saat kita misalnya perkusi, oh terdengar bunyi ada massa di dalam. Sehingga saat kita menentukan, oh apa diagnosa keperawatannya pasien, oh berarti diagnosa keperawatan pasien ini adalah nyeri. Ya, jadi penentukan, oh jadi masalah keperawatan pasien adalah nyeri. Ya, karena yang menentukan diagnosa keperawatan itu adalah perawat. Kalau diagnosa medis itu ditentukan oleh dokter. Apa itu diagnosa medis? Adalah diagnosa yang seperti nama penyakit, ya. Jadi misalnya diare itu diagnosa medis namanya, ya. Diare, kemudian DBD, demam tipoid itu namanya diagnosa medis. Kalau diagnosa keperawatan itu contoh nyeri, ya, peningkatan suhu tubuh, ya, gangguan nutrisi, ya, kemudian apalagi yang ada, ya, gangguan cairan dan elektrolit misalnya, ya, itu merupakan semuanya itu merupakan bagian dari perawatan medikal bedah.
Ya, jadi makanya saat nanti kita melakukan pengkajian pada pasien ini betul-betul kita periksa, ya, betul-betul kita cek seperti apa masalah yang ada pada pasien, karena kita yang akan menentukan apa diagnosa keperawatan yang ada pada pasien tersebut. Ya, kemudian sebagai pelindung atau advokat pasien, menolak hak pasien untuk memenuhi dan membela kepentingan pasien dalam sistem keperawatan. Ya, memberikan tindakan kepada pasien sesuai kebutuhan pasien, yang memberikan hak pasien. Pasien itu berhak menerima tindakan sesuai dengan masalah keperawatan yang ada pada dirinya. Ya, kita tidak boleh lalai dalam melakukan tindakan. Betul-betul kita harus mengecek sudah benar pasiennya, ya, cocokkan nama pasien, umur pasien, kamar pasien, ya, kemudian kalau perlu bed pasien. Karena kalau kita salah menentukan memberikan tindakan kepada pasien, itu akibatnya akan fatal. Karena kenapa? Pasien ini adalah manusia, ya, manusia yang unik, ya, yang betul-betul masuk dengan berbagai masalah yang ada di dalam rumah sakit. Next, ya. Apa fungsi perawat? Ya, fungsi perawat itu adalah yang pertama adalah sebagai independen. Jadi ada 3 fungsi perawat, ya. Yang pertama adalah sebagai independen. Apa itu? Melakukan tindakan pembedahan yang menjadi kewenangan perawat tanpa instruksi khusus. Jadi kita yang menentukan, oh saya harus melakukan tindakan ini kepada pasien ini. Contoh, kita begitu kita lihat pasiennya ada luka, ya, ataukah baik luka tertutup maupun luka terbuka, kita lakukan, oh saya harus melakukan perawatan luka, ya, saya harus melakukan perawatan luka pada pasien, sehingga kita tidak perlu lagi menunggu instruksi bahwa oh lakukan perawatan luka pada pasien tersebut, ya. Dengan secara langsung kita melakukan tindakan. Oh pasien ini butuh perawatan luka, saya langsung tindaki dengan perawatan luka. Itu adalah independen tanpa ada instruksi yang secara khusus. Apalagi yang kedua, tergantung. Ya, kita tidak boleh bergantung pada profesi lain. Saya harus menunggu perintah dulu, baru melakukan tindakan. Saya harus menunggu perintah dulu, baru saya harus melakukan pengobatan. Tidak. Ya, jadi kita sisa melakukan atau melihat situasi dan kondisi pasien seperti apa yang dibutuhkan, tindakan keperawatan apa yang dibutuhkan pasien tersebut. Ya, kemudian saling bergantung, ya. Saling bergantung di sini saat melakukan tindakan atau kita menghadapi satu pasien, itu kita butuh kerjasama dengan tim. Ya, dokter menegakkan diagnosa medisnya, perawat menegakkan menentukan tindakan keperawatannya, ya. Teman dari apoteker itu adalah memberikan obat sesuai dengan perintah yang diberikan oleh diresepkan oleh dokter. Teman-teman dari gizi itu adalah mengatur diet atau menu apa yang dibutuhkan pasien tersebut. Itu adalah kerjasama namanya, ya, jadi saling tergantung. Kita tidak bisa kita yang menentukan diagnosa, kita yang melakukan tindakan keperawatan, kita yang perlu menentukan obatnya, kita juga yang memberi makanannya. Wah, tidak seperti itu, ya. Jadi makanya ada tindakan keperawatan itu butuh kerjasama dengan tim. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk keperawatan medikal bedah saat ini. Mungkin selanjutnya saya bisa mereview atau mengevaluasi, ya, sejauh mana pemahaman kalian tentang apa yang saya jelaskan di pertemuan pertama ini, sehingga di pertemuan berikutnya itu akan menjadi bahan evaluasi atau bahan untuk materi selanjutnya. Ya, baik, silakan. Mungkin saya mereview saja langsung, ya, atau saya tutup dulu PowerPoint saya supaya tidak melihat. Bisa menyebutkan salah satu dari fungsi perawat. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatimah. Salah satu fungsi perawat yaitu independen, melakukan tindakan pembedahan yang menjadi kewenangan perawat tanpa instruksi khusus. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya yang diberikan. Tepat sekali jawabannya, ya. Jadi memberikan tindakan kepada pasien tanpa menunggu instruksi. Ya, artinya kita yang mengambil keputusan untuk melakukan tindakan seperti apa yang menjadi kebutuhan pasien tersebut.
Yang berikutnya, satu lagi, sebelum kita tutup pertemuan hari ini. Peran perawat. Ya, mungkin ada yang bisa menjawab. Ya, silakan. Izin menjawab, Bu. Perkenalkan, nama saya Aidul Sakina. Saya akan menjawab 3 peran perawat, yang dimana yaitu yang pertama pemberian asuhan keperawatan, kemudian yang kedua yaitu membuat keputusan yang klinis, kemudian yang ketiga pelindung dan advokat klien. Iya, baik. Kita beri aplaus untuk yang menjawab. Terima jawabannya untuk kali ini sangat benar ya. Jadi itu artinya mahasiswa betul-betul memperhatikan apa yang sudah kita jelaskan. Ya, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan ketemu di minggu depan. Untuk hari ini saya rasa cukup pertemuannya tentang seperti apa keperawatan, dasar-dasar keperawatan medikal bedah. Saya rasa cukup untuk hari ini. Sekian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam